Kesehatan THTKL RSUD Dr. Muardi. Yang terhormat Dr. Hadi Sudrajat, spesialis THTKL konsultan MSI Med selaku Kepala Program Studi Ilmu Kesehatan THTKL FKUNS RSUD Dr. Muardi. Yang terhormat Dr. Mutarum Yusuf, spesialis THTKL konsultan FICS, dan Dr. Made Setiamika, spesialis THTKL konsultan FICS selaku pembicara pada kuliah pakar pada hari ini. Dan yang terhormat Dr. Putu Wijaya Kandi, spesialis THTKL konsultan selaku moderator. Serta tidak lupa para audiens sekalian yang telah bergabung dalam kuliah pakar pada hari ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara dari awal hingga akhir. Yang pertama, pembukaan dan sambutan oleh Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan THTKL FKUNS RSUD Dr. Muardi yang akan disampaikan oleh Dr. Hadi Sudrajat, spesialis THTKL konsultan MSI Med. Yang kedua, kuliah pakar mengenai nodul tiroid yang akan dibawakan oleh Dr. Mutarum, spesialis THTKL konsultan FICS. Yang ketiga, kuliah pakar mengenai tumor sinonasal yang akan dibawakan oleh Dr. Made Setiamika, spesialis THTKL konsultan FICS. Yang keempat, akan ada diskusi yang akan dipandu oleh Dr. Putu Wijaya Kandi, konsultan, spesialis Dr. Putu Wijaya Kandi, spesialis THTKL konsultan, serta yang terakhir adalah penutup. Oke, baiklah. Untuk yang pertama, marilah langsung saja kita dengarkan sambutan dari Dr. Hadi Sudrajat, spesialis THTKL konsultan MSI Med, selaku Kepala Program Studi Ilmu Kesehatan THTKL FKUNS RSUD Dr. Muardi. Kepada Dr. Hadi, kami persilahkan, Dok. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Dr. Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Dr. Mutarum Yusuf, Dr. Mutarum Yusuf, spesialis THTKL konsultan dari UNER Surabaya. Terima kasih, Dok, atas kebersediaannya untuk memberikan sharing ilmunya pada siang hari ini, khususnya untuk kita residen UNS dan seluruh peserta pada siang hari ini. Sama-sama. Kemudian yang kami hormati Dr. Made Setiamika, SPTKL konsultan, staf onkologi di bagian THT-UNS. Terima kasih, Dok, kesediaannya untuk sharing ilmu. Kemudian Dr. Putu Wijaya SPTKL konsultan sebagai moderator pada siang hari ini. Kemudian seluruh staf THT-UNS yang hadir pada siang hari dan seluruh peserta kuliah pakar pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita diberi kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa mengikuti acara kuliah pakar yang saya rasa cukup baik ini pada siang hari ini. Mudah-mudahan nanti kuliah ini bisa menambah wawasan kita semua. Kemudian kuliah pakar ini memang program yang rutin diselenggarakan oleh program studi PPDS THTKL FKUNS yang rutin kita adakan setiap 1 bulan sekali minimal, kemudian juga mendatangkan pakar-pakar dari luar negeri dan dalam negeri. Pada siang hari ini kita mendatangkan pakar onkologi dari UNER, Dr. Mutarum Yusuf. Harapan kami pada siang hari ini dengan memberikan topik mengenai nodul tiroid yang merupakan kompetensi mandiri yang diharapkan bisa dilakukan oleh lulusan PPDS di Indonesia, maka saya rasa kuliah pada siang hari ini akan sangat bermanfaat sekali untuk seluruh PPDS. Saya kira sambutan dari saya tidak banyak. Kami ucapkan selamat mengikuti kuliah pakar ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hadi atas kata sambutannya.
Sebelum kita beranjak ke acara utama, saya ingin menyampaikan bahwa kami harapkan para peserta dapat mengikuti acara ini mulai dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa saya ingatkan untuk nanti mengisi link Google Form untuk list absensi. Nanti akan kami sampaikan di kolom chat. Untuk memulai acara ini, saya akan menyerahkan acara webinar ini kepada Dr. Putu Wijaya Kandi, spesialis THTKL konsultan sebagai moderator. Sebelumnya, mohon izin saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Dr. Putu Wijaya Kandi, spesialis THTKL konsultan, mengenyam pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret pada lulus pada tahun 2003. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan dokter spesialis di Universitas 11 Maret dan lulus pada tahun 2009. Lalu beliau juga melanjutkan program konsultan, lulus pada tahun 2017. Beliau melanjutkan program konsultan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan sampai sekarang beliau merupakan staf dokter spesialis THTKL di Rumah Sakit Dr. Muardi. Saya rasa cukup banyak yang sudah mengenal Dr. Putu Wijaya Kandi. Untuk selanjutnya, mungkin saya persilakan Dr. Putu untuk memandu kegiatan kuliah pakar pada hari ini. Monggo, Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada MC atas waktunya. Baik, kita pada kesempatan hari ini, pada siang hari ini kita akan membahas tentang sebuah topik yang sangat menarik di bidang onkologi. Dan pada siang hari ini kita juga sudah hadir di tengah-tengah kita dua pakar onkologi yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi teman-teman sejawat dan teman-teman PPJS. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Dr. Mutarom Yusuf, kemudian Dr. Made. Baik, sebelumnya saya sapa dulu kepada Dr. Mutarom Yusuf. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dok, terima kasih, Dok. Baik, sebelum beliau menyampaikan paparannya tentang nodul tiroid dan atau tiroidektomi, izinkan saya menyampaikan sedikit kurikulum vitae beliau. Dr. Mutarom Yusuf, spesialis THTKL konsultan FICS. Beliau lulus dokter umum pada tahun 1988 dari Fakultas Kedokteran Airlangga, kemudian melanjutkan pendidikan spesialisasi di FK Airlangga dan lulus tahun 2001, dan kemudian melanjutkan program doktoralnya juga di program Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Faring-Laringologi dan Kepala Departemen Ilmu Kesehatan THTKL FK Universitas Airlangga. Kemudian pengalaman penelitian beliau banyak sekali sudah penelitian dan juga publikasi akademik yang tentunya berkaitan dengan bidang onkologi. Mungkin itu sedikit kurikulum vitae beliau. Kami persilakan kepada Dr. Mutarom Yusuf, spesialis THTKL konsultan FICS untuk menyampaikan materinya. Monggo, Dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ini Ketua Departemen, Dokter, mohon maaf tadi namanya, Ketua Departemen THTKL. Dr. Hadi, Dok. Dr. Hadi. Oh, Dr. Hadi. Dr. Hadi. KPS-nya ya. Di Sudrajat KPS. Dokter Hadi, spesialis THTKL konsultan. Juga ada senior saya ini Dr. Made Setiatmika, spesialis THTKL konsultan. Selamat siang, Dr. Made. Sehat-sehat. Selamat siang, Mas. Ya. Juga moderator Dr. Putu Wijaya, spesialis THTKL konsultan. Juga para PPDS yang tergabung di dalam kuliah pakar ya. Ini disebut pakar kok terlalu berat ya bebannya. Apa-apa dibikin sukar. Jadi saya akan sharing ilmu saja. Saya yakin para teman sehat semua sudah paham, cuman sharing ilmu. Mudah-mudahan nanti bisa menambah keterampilan atau pengetahuan dari para sehat semua.
Juga tak lupa terima kasih atas penunjukan saya untuk mengisi acara ini. Amanah yang harus saya lakukan ya, juga untuk meningkatkan ilmu diri saya sendiri ya, di samping saya harus sharing kepada para sahabat semua. Baik, boleh saya share screen ya. Jadi ini waktunya tidak dibatasi ya, berapa menit gitu. Kurang lebih 1 jam, Dok. Tapi kalau nambah nggak apa-apa, Dok. Enggak cukup. Terlalu lama nanti juga bosan. Jadi ada 2 topik. Pertama adalah nodul tiroid, manajemen dalam arti bagaimana menegakkan diagnosis. Yang kedua adalah teknik dari tektominya. Jadi ada 2 poin yang sudah saya share lewat Dr. Anindita tadi malam ya. Baik, ini saya awali dari manajemen nodul tiroid dulu. Ya. Apakah slide saya bisa dilihat? Jelas, Dok. Jelas. Ya, baik. Ya. Ini sempat deg-degan tadi listrik mati. Makanya saya tidak segera on. Tadi deg-degan listrik di rumah mati. Ini lagi ada angin agak kencang. Ya. Baik, saya mulai. Jadi ini materi ini pernah saya sampaikan di beberapa forum, di mana ada beberapa perbaikan ya. Jadi nodul tiroid ini kalau menurut kurikulum atau standar kompetensi SP1 ini yang masuk kompetensi 4 adalah globektomi ya. Kebetulan 2 hari yang lalu di Sabtu malam sama Minggu itu kita kebebanan untuk mengoreksi kurikulum modul SP1 ya. Jadi lagi hangat-hangatnya, dan tiroidektomi, lobektomi khususnya itu menjadi kompetensi yang level kompetensi adalah 4, artinya spesialis DAT-KL, spesialis DAT1 maksudnya itu harus mampu mengerjakan. Oleh karena itu saya tidak bijak kalau hanya memanage saja, tapi operasinya juga akan saya sampaikan. Baik, tiroid ini kalau kita bicara epidemiologi, insiden nodul yang dipalpasi kurang lebih ya sekitar 4-7% ya, di mana wanita lebih banyak dari laki-laki ya, karena memang ini terkait dengan salah satu penyebabnya adalah defisiensi yodium ya. Kalau secara USG yaitu lebih banyak lagi ya, antara 19 sampai 67%. Tapi kalau kita autopsi secara kebetulan 50% dari kadaver yang kita buka itu ternyata tiroidnya membesar ya. Ada beberapa faktor risiko ya yang bisa menyebabkan tiroid itu membesar atau menjadi nodul adalah usia lanjut ya, wanita, defisiensi yodium, dan paparan radiasi ya. Cuman harus kita waspadai, meskipun mayoritas nodul itu jinak, ada sekitar 5-10% itu ganas ya. Dan prognosisnya baik kalau golongan yang differentiated thyroid cancer ya, papillary follicular itu bagus prognosisnya ya. Oleh karena itu penting untuk evaluasi secara sistemik untuk menghindarkan operasi yang tidak perlu ya, dengan mengetahui panduan praktek kliniknya atau bagaimana cara menegakkan diagnosis dan menata laksanakan ya. Ada standar diagnosis yang kita ikuti adalah fine needle aspiration biopsi atau FNAB ya. Akurat ya, murah, dan risikonya kecil ya. Oleh karena itu perlu pemahaman tentang bagaimana historis penyakit ya, pemeriksaan fisik dan laborat yang diperlukan manakala kita melakukan operasi. Karena di makalah saya ini ada sedikit overview tentang bagaimana menegakkan diagnosis, diferensial diagnosisnya gimana, opsi terapinya gimana, dan follow up-nya bagaimana. Ini bagaimana menegakkan diagnosis ya. Tentu dia penyakitnya lewat anamnesis ya. Kebanyakan adalah asimptomatik ya, asimptomatik, dan kebanyakan adalah cuman benjolan saja. Yang kebanyakan pasien ya kalau tidak peduli dengan kosmetik, penampilan itu biasanya diabaikan ya. Dan mayoritas euthyroid dan mayoritas jinak ya. Dan tumbuhnya lambat kurang lebih 5 tahun. Kalau ganas porsinya kecil, tadi sudah saya sampaikan ya. Dan
biasanya tumbuhnya lebih cepat, apalagi kalau itu jenis anaplastik, itu bulanan sudah cukup besar ya. Apalagi kalau disertai dengan gejala-gejala penekanan jalan nafas, misalkan paro, sulit nafas, atau penekanan jalan pencernaan atau sulit menelan. Ini ilustrasi gambar atas ini yang kosmetik. Kalau pada kondisi seperti ini biasanya pasien kalau tidak peduli dengan penampilan biasanya diabaikan. Baru setelah besar kelihatan oleh orang sekitarnya baru dianggap mengganggu. Lain persoalan yang contoh gambar di bawah ini yang anaplastik, ini pasien kita sendiri besar sampai dilakukan tracheotomi dan ini biasanya sudah inoperable, prognosisnya buruk. Kemudian pemeriksaan fisik, apa yang harus kita perhatikan adalah pertama ukurannya berapa ya. Tentu kalau tiroid letaknya pasti di depan ya, di depan. Dan kalau kita melakukan diagnosis fisik biasanya dari belakang atau dengan tes voucher itu pasien suruh menelan sambil diraba, kalau itu benjolan ikut bergerak atas itulah tiroid ya. Ukurannya berapa, konsistensinya bagaimana, apakah solid, apa kistik, kemudian mobilitas ke jaringan sekitarnya apakah terfiksasi atau masih mobile ya. Kistik nodul atau multinoduler itu menjadi penentu nanti saat diagnosis ya, uni atau multi ya. Pada gambar ini contohnya kayaknya multi ya. Juga jangan lupa melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening ya. Karena salah satu indikasi keganasan adalah adanya pembesaran kelenjar getah bening leher ya. Kalau kita bicara level biasanya level 3 mayoritas, meskipun bisa 2, 3, 4 ya. Kemudian ada tidaknya tanda-tanda sumbatan jalan nafas atas, SJNA itu sumbatan jalan nafas atas. Kalau kita punya availabilitas, dilakukan pemeriksaan fleksibel laryngoskopi ya, untuk melihat kondisi korda vokalis atau plika vokalis apakah ada paralisis atau paresisnya. Ya. Entah itu abduktor atau aduktor. Ya. Kemudian ini atas dasar historinya kita bisa menduga ke arah keganasan itu seberapa besar ya. Kita sangat curiga keganasan. Pertama adalah ada riwayat keluarga adanya tiroid karsinoma medulare ataupun multiple endokrinoplasy. Tumbuhnya cepat ya, terutama saat terapi levotiroksin ya, atau nodulnya yang keras dan terfiksasi ya. Juga adanya variosis korda vokalis, ada pembesaran kelenjar getah bening, apalagi ada metastasis jauh. Ini sangat mungkin ganas, ya, risiko keganasan atau dugaan keganasan tinggi. Dugaan keganasan medium, ya syarat-syaratnya adalah usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 70 tahun. Jadi kalau nodul tiroid diderita yang lebih muda, itu ada risiko ganas, ya, kemungkinan keganasan lebih tinggi. Kita pada laki-laki ya, karena mayoritas nodul tiroid pada wanita. Kalau diderita kurang dari 20 tahun atau lebih dari 70 tahun, kemudian laki-laki ada riwayat radiasi darah ke leher, nodulnya lebih dari 4 cm ya, atau sebagian kistik, kemudian ada gejala-gejala penekanan seperti disfagi, dysponi, suara paro atau sesak atau batuk. Ya, ini masuk golongan moderate curiga keganasan. Pemeriksaan laborat yang kita perlukan yang standar adalah T3, T4, TSH. Ya, 3 pemeriksaan ini yang biasanya kita lakukan kalau kita ingin melakukan operasi. Ya. Kalau operasi harus euthyroid, jadi 3-3-nya harus diperiksa. Ya. Lebih rinci lagi sebenarnya free. Yang kalau kita minta ke lab itu pasti yang diperiksa adalah T3, T4 yang beredar di sirkulasi ya, atau free T3, T4 ya. Ada algoritma kalau kita menemui pasien dengan nodul tiroid itu bagaimana? Pertama adalah atas dasar lab ini, kalau TSH normal, ukuran nodul lebih dari 1 cm, dilakukan FNAC, kalau istilah di sini FNAC sebenarnya sama dengan FNAB ya. Fine needle aspiration cytology ya. Itu istilah di buku
Tapi yang lazim kita pakai adalah MNAB. Ya. Kalau kurang dari 1 cm masih dugaan suatu nodul, ya kita USG, kita FNA. USG guiding. Ya. Karena kalau kecil banyak palpasi akan susah. Kalau TSH rendah, apa yang dilakukan? Thyroid scanning. Ya, nanti di belakang ada penjelasannya. Apa hot nodul, apa cold nodul. Kalau cold nodul ini karena kemungkinan ganas lebih tinggi, kita lakukan FNA-C. Ini algoritma kalau kita menemui atau menjumpai pasien dengan nodul tiroid. Ya. Kemudian pemeriksaan laboratorium berikutnya adalah serum kalsiton. Ini tidak rutin, ya, hanya ada pada pasien-pasien yang ada riwayat keluarga medullary thyroid carcinoma atau multiple endocrine neoplasia 2. Ini penyakit dalam biasanya nangani. Kemudian pemeriksaan berikutnya adalah FNAB. Ini gold standard, ya. Tanpa itu kita biasanya akan sangat ragu, ya. Maka dari itu kalau di rumah sakit yang sudah ada ahli PA-nya ini menjadi standar. Tapi manakala tidak ada ahli PA, biasanya akan menjadi tidak standar karena opsional. Ya. Karena FNAB ini murah, ya, akurat, risiko kecil, dan pasien biasanya bisa dapat menerima. Ini sensitivitas spesifisnya cukup bagus, ya, di atas yang satu sensitivitasnya mendekati 90% atau 90%, spesifitasnya ini 100%. Jadi atas dasar ini aja sudah sebagai alat diagnostik cukup sensitif atau cukup akurat, ya. Karena positif pasungnya juga rendah. Apalagi kalau dengan guiding USG itu sensitivitasnya naik, ya, dari 92 menjadi 98, ya. Spesifitasnya naik dari 69 menjadi 71. Ini sudah referensi pendukung. Ya. Nah, USG guidance itu diperlukan pada kasus nodul yang kurang dari 1 cm karena tidak dapat dipalpasi. Dan hasil FNAB awal itu non-diagnostik. Jadi USG itu tidak rutin kita kerjakan. Kalau jelas-jelas nodul tiroid besar, sudah diraba aja bisa, ya tidak perlu buang-buang. Jadi kalau di panduan praktek klinik, kalau tidak masuk kemudian dilakukan, apalagi pasien yang klaim BPJS tidak dibayar nanti ujung-ujungnya, karena dianggap pemeriksaan yang nambah-nambahi atau membebani biaya. Ya, jadi USG guidance ini rekomendasinya untuk nodul kurang dari 1 cm yang tidak dapat dipalpasi dan FNAB awal itu non-diagnostik. Indikasi FNAB secara keseluruhan adalah jika ada risiko tinggi dan lebih dari 5 mili, ada mikrokalsifikasi atau ada pembesaran kelenjar getah bening leher, atau lebih besar dari 1 cm bentuknya solid nodul, lebih besar dari 1,5 cm dengan mixed nodul, ya. Kemudian atau lebih dari 2 cm yang bentuknya spongiform nodul. Ini kalau bacaan USG-nya, ya. Ini adalah hasil FNAB, ini sambil dari Baylis, ya. Ini ada beberapa kategori, ya. Non diagnostik, ini risiko ganasnya kecil, ya. Makin ke bawah ini makin tinggi. Jadi bacaan FNAB akan keluar seperti ini. Sebenarnya kalau kita minta ke ahli patologi anatomi, ya. Bisa langsung bilang jinak atau kadang-kadang masih susah ditentukan, ya. Fine lesion unspecified atau diagnosisnya tidak bisa ditentukan, ya. Atau follicular neoplasm, biasanya follicular neoplasm atau suspicious follicular neoplasm atau suspicious malignancy, atau bisa langsung menyebut keganasan. Jadi mestinya ahli patologi anatomi memberi jawaban kita hasil FNA akan seperti ini, karena ini akan menentukan tindak lanjut kita mau diapakan pasien ini. Nah, ini kalau kita menemui hasil FNA itu apa berikutnya yang harus kita lakukan. Kalau yang tidak memuaskan atau tidak spesifik, ya diulang FNA-nya. Kalau thyroid nodul yang benign, mau diapakan? Bisa aja ini FNA diulang, atau kalau pasien meminta bisa langsung operasi, ya. Kemudian yang hiperseluler follicular nodul
mau diapakan? Nah, ini ada beberapa opsi yang sebelah kanan ini. Ya, bisa non-surgical treatment, ya, atau kalau pertumbuhannya enggak cepat atau posisi nodulnya tetap, ya enggak usah diapa-apakan, observasi saja. Tapi kalau yang sudah bawah ini Hürthle cell carcinoma, neoplasm, malignant, ini ya surgical treatment. Kalau sudah terbaca folikuler, papillare, ya sudah enggak usah diulang, kita langsung operasi. Yang tiriditis ini memang konservatif, ya. Tentu ini kita kirim ke bagian penyakit dalam untuk diterapi sesuai, ya, khususnya yang endokrin metabolik, ya, untuk mendapatkan terapi yang medikamentos, ya. Kemudian ini algoritma atas dasar FNA, hasil FNA. Ya, ini kita kalau menemui tiroid nodul, kemudian kita lakukan FNA-B, kalau hasilnya diagnostik, apakah suspicious, apakah malignan, ini operasi. Ya. Hanya sebagian besar memang jinak kalau sudah diagnostik. Ya, jinak ini nanti di belakang ada indikasi operasi, tentu terserah pasien. Kalau jinak kebanyakan yang kosmetiknya terganggu, ya kita operasi atau diulang FNA. Tapi kebanyakan kalau tiroid nodul yang jinak itu kan pasien mengeluh ada benjolan di leher, ya operasi. Dan kalau yang non diagnostik diapakan? Yang diagnostik bisa diulang FNA-nya. Ya, kalau diagnostik mau mengikuti prosedur yang sebelah kiri tadi. Ya. Tapi kalau non diagnostik mau diapakan? Ya diulang lagi dan seterusnya. Kalau risiko tinggi pembedahan, kalau risiko rendah kita follow up saja. Ini algoritma yang bisa memandu kita kalau hasil FNA-nya yang kita mintakan hasilnya seperti apa. Ya. Baik, kemudian adalah thyroid imaging USG. USG ini bukan sesuatu yang rutin, ya. USG itu lebih diperankan sebagai screening, ya. Memang lebih akurat dibanding palpasi, dapat mendeteksi nodul 2-3 mm, non-invasif, murah, dan praktis digunakan. Ya, kalau nodul struma atau nodul besar, ya tidak usah di USG, langsung FNA aja. Dan kalau toh memang perlu, ini kan bisa menentukan ukurannya. Kalau misalnya kita masih ragu pada orang yang fat tebal, ya, lokasinya di mana, kistik atau solid, ya. Dan untuk guiding FNAB, ya, pada yang nodul tiroid yang kecil yang tidak bisa kita palpasi, bisa di guiding. Ya. Ini yang menjadi catatan, USG itu tidak bisa membedakan jinak ataupun ganas. Meskipun di tabel berikut ini kita bisa mengira-ira ke arah ganas atau jinak. Ya, ganas manakala ada mikro atau interrupted calcification, ya, permukaannya nggak rata, terus peningkatan ukuran, ya, berjalan dengan waktu, ya, adanya cervical, pembesaran kelenjar getah bening, ada ekogenite, ini istilah-istilah radiologi, ya, absence of halo, ya, ada gambaran halo, ya, tinggi lebih tinggi dibanding luasnya, meningkatnya intranodular flow. Biasanya ahli radiologi akan membacakan keluar seperti ini. Ya, ini hanya gambaran karakteristik ganas saja, tapi untuk betul-betul membedakan ini jinak ataupun ganas, ini langsung aja FNAB. Baik, pemeriksaan berikutnya adalah PET scan. Ya, jadi ini juga bukan pemeriksaan rutin. Ya, indikasinya PET scan itu untuk rekurensi. Ya. PET scan itu bisa untuk mendeteksi rekurensi metastasis hampir semua jenis di seluruh tubuh. Semua jenis keganasan di seluruh tubuh. Seperti cak nasofaring juga bisa, ya, untuk melihat apalagi limfoma, untuk melihat apakah limfoma ini yang setelah terapi itu masih ada residu atau malah kambuh, ini PET scan. Ya. Jadi kalau tidak ada kekambuhan, tidak kecurigaan metastasis, tidak perlu PET scan itu.
Kemudian scintigraphy atau radioisotope scanning, ya. Ini untuk melihat fungsi tiroid ini juga tidak rutin. Kita juga jarang menggunakan, ya. Bisa menggunakan technetium atau radioiodin yang lazim biasanya kita pakai iodin 1, 2, 3 ini. Indikasinya bila mana TSH di bawah normal. Nodul yang berasal dari area kekurangan yodium, ini daerah-daerah endemik, ya. Cara membacanya gimana? Ini biasanya juga ahli radiologi yang melakukan, ya. Ini contoh yang gambar A ini kondisi normal, warm nodul, ya. Di mana uptake yodiumnya seimbang antara lobus kanan dan lobus kiri dan tidak ada fokus yang naik atau turun. Yang gambar B ini cold nodul, hipofungsi lobus kiri, ya. Ini kemungkinan ganas lebih tinggi, 25% curiga ganas. Jinaknya 80%. Oleh karena itu pada kondisi seperti ini perlu dilakukan FNAB. Tapi sebaliknya yang hot nodule, yang gambar C, hiperfungsi lobus tiroid kanan, ya ini tanda panah, ini justru risiko ganas sedikit, hanya sekitar 1-4%, dan biasanya pada adenotoksik. Jadi kalau melihat tiroid scanning ini, yang cold nodule inilah yang kita waspadai ke arah keganasan dan perlu ditindaklanjuti dengan FNAB. Ini juga jarang, tapi ini sebagai pengetahuan, terutama kalau sebenarnya ini lebih digunakan kalau pasca operasi, apakah ada sisa sel ganas yang ada, tiroid scanning ini berguna. Ya, apakah ada sel yang masih sisa, yang masih berfungsi. Ya, tapi untuk pre-op sebelum operasi biasanya jarang digunakan. Ya. Atau manakala kita mau melakukan terapi ablasi, apakah ada sel tiroid yang ada di daerah yang habis kita operasi, itu dengan cara seperti ini untuk memberikan ablasi. Ya. Baik, kemudian CT scan MRI juga tidak rutin, terutama CT scan sebetulnya. Tujuannya adalah untuk staging atau rencana pembedahan. Indikasinya massa tiroid yang terfiksasi, yang ada pembesaran kelenjar getah bening servikal atau retrosternal goiter yang besar yang masuk ke retrosternal, mendeteksi ada metastasis paru atau ada gejala penekanan jaringan sekitar, laring-faring, trakea, esophagus atau pembuluh darah besar. Kalau tidak ada ini, CT scan tidak diperlukan. Ya, biasanya kalau kita membuat soal untuk PPDS, soal ini, teori ini atau paparan ini sangat menarik, jadi bikin soal dalam soal vignette, cerita begitu. Keluhan seorang datang dan struma yang sekian bla bla bla, gambar CT scan, gambaran fungsinya begini, perapan begini, pemeriksaan apa yang ditambahkan, itu menarik, ya. Jadi CT scan tidak diperlukan rutin, hanya ada beberapa indikasi ini saja. Kemudian berikutnya adalah intraoperative frozen section analysis atau FreeScope. Ada beberapa center menyebutnya FreeScope. Ini berkembang cukup update, artinya dinamikanya tinggi. Ini teori-teori ini teori kita pakai. Ya, ada beberapa center yang masih pakai seperti ini, tapi terakhir kemarin waktu head and neck cancer di NTB, di Lombok itu ada revisi, ya, tapi itu pendapat para pakarnya, ya, tentang peran intraoperatif frozen section atau FreeScope. Ya. FreeScope ini dulunya, ini saya anggap masih berlaku, kalau di stoma masih kita berlakukan. Hasil FNAB-nya itu spesimennya tidak bisa ditentukan, atau sitologinya atipia, atau suspicious appearance, curiga keganasan, follicular neoplasm, follicular papillary neoplasm, hal-hal yang tidak jelas itu biasa kita lakukan intraoperative frozen section. Ya. Gunanya apa? Gunanya untuk mencegah operasi ulang, mengurangi tiroidektomi total pada kasus papillary follicular ini. Kalau pedoman sekarang, katanya saya sendiri tidak ikut mendengarkan, katanya ahli-ahli, katanya Prof. Shah sendiri yang ngomong, kalau ganas, ya tidak ada pilihan lain, total tiroidektomi.
Tidak ada istilahnya near total ataupun subtotal tiroidektomi, tidak ada. Pokoknya ganas dimanapun lupus total tiroidektomi. Justru yang free scope ini diperlukan untuk nodul polinya. Itu teori terbaru yang saya terima. Nah, cuman ini sosialisasinya saya juga belum tahu. Jadi kalau misalkan soal teori itu kemudian dikeluarkan di soal, nanti bisa menjadi opsi itu. Nanti tinggal yang membuat soal maunya kemana. Ini teori yang baku yang masih dipakai di Sutomo seperti ini. Jadi free scope itu ditujukan untuk yang memang antara ganas jinaknya dari awal tidak bisa ditentukan. Ya, ambil contoh begini. Ada nodul tiroid sebelah kanan yang follicular neoplasm, maka sebelah kanan itu saat operasi kita total lobektomi. Kemudian sebelah kiri kita free scope lobus yang kontralateral. Manakala yang di free scope tidak ada sel ganas yang kontralateral kita pertahankan. Itu maka dari itu di sini mencegah tiroidektomi total, karena dampak tiroidektomi total adalah perlu minum eutirak itu tiap hari seumur hidup. Khususnya yang papilare atau folikuler karsinoma. Ya, kalau yang jinak ya kita masih mengenal istilah lobektomi, subtotal lobektomi, near total. Tapi untuk ganas teori yang sekarang katanya total tiroidektomi. Ya. Cuman kalau di Sutomo, di tempat center kami masih pakai teori ini. Ya. Kerugiannya apa? Tambah biaya, waktu operasi menjadi lebih lama, perlu ahli patologi anatomi untuk membaca spesimen. Ya, karena jaringan operasi itu diperiksa di samping kita, kurang lebih perlu waktu setengah jam atau 45 menit. Keluarnya apa? Kalau ahli PR bilang, oh ini ganas, maka lobus yang kita fluoroskop itu kita ambil. Tapi kalau tidak ada sel ganas, maka lobus yang sedang kita fluoroskop itu dipertahankan. Itu tujuannya. FNAB, kalau yang sekarang, yang teori yang berkembang sekarang itu diperlukan untuk justru nodul polinya. Manakala kita tiroidektomi pada kasus papilare folikuler, maka nodul polinya yang diambil di free scope. Kalau nodul polinya negatif, neck dissection tidak dikerjakan. Tapi kalau positif, neck dissection dikerjakan. Namanya selective neck dissection. Ya. Level 2, 3, 4 yang kita ambil. Karena itu first echelon atau penyebaran KGB dari tiroid, ya, keganasan tiroid. Baik, kemudian ini differential diagnosisnya. Kalau kita menemui tiroid nodul, tentu neoplastik atau non neoplastik. Kalau neoplastik, jinak atau ganas. Kalau ganas bisa golongan folikuler, bisa golongan non epitelial sel, bisa C sel tumor. Kalau non folikuler, ini yang paling kiri, papillare folikular ini prognosnya bagus. Sekarang yang andep, yang anaplastik ini jelek. Ya, jelek, sangat jelek. Ya, kita beberapa kali pengalaman pasien tidak selamat, dia meninggal karena CA-nya. Kalau ini survivalnya bagus, ya. Apalagi masih capsulated, maka dia jarang kambuh. Dia akan survive sampai akhir hayat. Ya. Kemudian kalau yang ini titik yang lain, dan ini yang medulara itu yang tadi multiple endocrine neoplasia. Ya, ini yang biasanya sejawat KHOM, ya, KMD yang menangani, konsultan endokrin metabolik. Ya. Nah, secara klinis nodul tiroid itu dibedakan atas dasar fungsi tiroidnya. Ya, kalau hipotiroid namanya toksika, kalau hipotiroid ya hipotiroid. Kemudian yang berikutnya adalah eutiroid. Syarat operasi umumnya adalah eutiroid untuk mencegah terjadinya komplikasi fungsi tiroid berikutnya pasca operasi. Karena di diagnosis nanti struma dapat digolongkan struma diffus non toksik atau diffus non toksik, atau struma multi atau uni yang non toksik, atau multi uni yang toksik. Ya, digabung antara toksik non toksik, digabung uni atau multi. Ya, ini bisa memberi gambaran kita kira-kira mau diapakan jenis operasinya nanti. Baik, terapinya adalah medikamentos, tentu teman sahabat dari endokrin, ya. Kemudian pembedahan,
indikasinya adalah nodul ganas atau curiga ganas. Ya. Stroma diffus toksik yang tidak respon dengan medikamentos, ini dengan catatan kita harus bekerja sama dengan sewot internis atau endokrinologis untuk mengontrol period krisis pasca operasi karena tingkat kematiannya tinggi, ya. Tapi jarang, kita belum pernah yang toksik kita operasi, ya. Rata-rata mesti dibikin non toksik dulu, ya. Stroma dengan gejala penekanan TRKS bagus atau kosmetik, prakteknya ini kosmetik menduduki peringkat tertinggi, ya, khususnya yang jinak, ya, karena kebanyakan hanya benjolan saja yang dikeluhkan. Ini jenis pembedahan, ya, ini mengenalkan, ya, ini ada beberapa ilustrasi di gambar sebelah kanan, tidak ada yang A, B, C, ya. Lobektomi total itu manakala satu lobus kita angkat. Subtotal itu manakala lobus kanan saja kita ambil tapi kita sisakan. Atau yang kiri, lobektomi total itu satu lobus, ya, satu lobus kiri atau kanan yang kita ambil secara total. Kalau tiroidektomi subtotal itu lobus kanan kiri kita ambil, kita sisakan lobus kanan sedikit, lobus kiri sedikit. Kalau near total itu satu lobus kita ambil, jangan lobus yang kanan kita sisakan sedikit, itu near total. Kalau total tiroidektomi ya kita ambil semuanya. 6 ini tiroidektomi yang diperluas ini justru ahli TTKL konsultan onkologi yang ngerjakan, yaitu dengan plus total tiroidektomi atau neck dissection, total laringektomi atau dengan neck dissection. Kita beberapa kali mengajarkan laringektomi itu primernya di mana, apakah berasal dari tiroid, apakah berasal dari CA laring, itu kadang-kadang kita susah membedakan, ya. Justru pasca operasi biasanya kita baru setelah jaringan semua diangkat, oh ternyata primernya dari tiroid, oh ternyata primernya dari laring. Ini jenis dan definisi, ya. Ini adalah prosedur operasinya, ada parsial nodulektomi, lumpektomi. Jadi di tiroid itu tidak dikenal nodulektomi, meskipun di istilah ini ada, ya. Minimal yang dimaksud adalah nodul plus jaringan normal sekitarnya harus kita lakukan, diambil. Karena itu nodul tiroid yang jinak itu biasanya berasal dari salah satu asini atau folikel. Oleh karena itu kalau kita membuangnya tidak menyertakan jaringan tiroid normal di sekitarnya, nanti akan residit di kemudian hari. Ya. Itu meskipun kita tidak mengenal nodulektomi, ada kalau guyon-guyon congkelektomi, jadi nodulnya itu dicongkel gitu saja, sekitarnya dibiarkan, tidak seperti itu. Ya, tapi kalau sesuai kurikulum, ya SP1 minimal lobektomi atau subtotal lobektomi, ya. Ini memperjelas di depan, jadi ada istilah lain lobektomi itu adalah hemitiroidektomi, artinya satu lobus menyertakan ismus. Ya, ismus itu yang dibuang adalah yang disisakan ismus yang melekat ke yang kita tinggal. Jadi ismus yang di depan trakea itu kita buang. Ya. Ini dan seterusnya. Nah, ini follow up-nya apa? Tentu berdasarkan hasil FNA biopsi sebelumnya. Kalau jinak, yes, ya, kita follow up secara klinis, ya, tiap 6-18 bulan, apakah ada pertumbuhan atau perubahan, ya. Manakala ada perubahan pertumbuhan, maka ya kita FNA, kalau tidak ada ya follow up saja. Tapi kalau jinak biasanya asal tidak ada sisa yang ngangkatnya bersih, itu jarang kambuh, ya, kecuali kalau kita waktu ngambil itu ada jaringan tiroid tidak normal, tidak ikut kita ambil, biasa tidak jangka lama, ya, dalam waktu bulanan biasanya akan muncul lagi. Ya. Baik, sebagai ringkasan dari topik pertama ini, nodul tiroid sering ditemukan oleh ahli endokrin atau ahli bedah onkologi, ya. Bedah onkologi
evaluasi nodul itu penting untuk menentukan apa dia jinak atau ganas dan untuk menghindari pembedaan yang tidak perlu. Nodul tiroid yang yang lebih atau sama dengan 1 cm dan USG curiga ganas, lakukan FNAB. Ya. Pemeriksaan TSH, T3, T4 ya, bila TSH kurang dari normal maka dilakukan thyroid scanning. Ya. Dan kalau nodul kita lakukan FNAB. Nodul ganas, curiga ganas bila nodul ini ada gejala penekanan, ya, dan perlu melakukan pembedaan. Nodul jinak perlu dalam follow up, apalagi ganas, ya. Kemudian kalau nodul yang folikuler, papillary dengan FNAB ini follicular lesion yang tidak bisa ditentukan, ya, atau meragukan, dilakukan pembedaan plus intraoperative cross section. Ini teori yang lama dan ini masih kita anut di Surabaya. Silakan untuk zat-zat yang lain. Kemarin dari pembicaraan di Jakarta sudah tidak berlaku, ahli bedah umum pun tidak memperlakukan free scope ini. Dan memang menjadi ribet melibatkan ahli lain. Monggo, itu suatu opsi atau pilihan. Ya. Yang penting kita mengerti argumentasinya free scope ini sebetulnya untuk apa. Atau intraoperative cross section. Baik, ini referensinya. Baik, saya kira cukup. Ini ilustrasi terakhir, tiroid ini makanan enak, ya. Jadi siapapun terlibat, ya. TKL, onkologi, internis, radiologis, ya, bedah KL, dan lain-lainnya, ya. Sehingga ini ilustrasi kayak kerbau yang diroyok banyak orang. Saya kira demikian, mungkin kalau buka forum tanya jawab sebelum saya materi kedua tentang tiroidektomi. Saya kembalikan ke Dr. Pudu, monggo. Oke, terima kasih Dr. Mutarom. Dokter, untuk mungkin langsung saja ke topik yang kedua saja, Dok. Oh iya, baik. Jadi nanti sesi diskusi setelah 2 materi. Oke, saya bukanya. Oke. Ini khusus teknik operasinya, ya. Saya lanjutkan aja. Ini pendolanya tadi sudah, saya akan langsung aja saya lewati. Nah, ini kalau kita melakukan tiroidektomi, apa sih alat yang kita perlukan? Kalau biasa kalau di rumah sakit, bedah dasar, alat bedah sadar, sudah. Karena memang yang kita butuhkan untuk tiroidektomi sebetulnya kan asal ada pisau gunting selesai, yaitu guyonannya. Kenyataannya butuh klem, butuh hak, ya. Kemudian butuh duk, butuh pegangan pisau, klem bengkok, klem koker, ya. Ada gunting lurus, gunting bengkok. Jadi rasanya ini seperti mungkin sejawat yang pernah ikut basic surgical field, pelatihan. Nah, ini alat-alat ini yang kita perlukan. Tidak perlu alat-alat yang canggih-canggih, karena alat apapun. Bahkan ini kalau guyonannya di level puskesmas juga ada alat-alat ini. Berikutnya tahap-tahap operasi, ya. Tahap-tahap operasi ini adalah entah ini hemi atau total tiroidektomi sebenarnya sama, ya. Bahkan cuma subtotal aja juga sama, ya. Pertama ngatur posisinya, ya, bagaimana kita melakukan insisi dan lain sebagainya. Baik, saya akan langsung aja ke tahap pertama, positioning dan draping, ya. Tiroid ini kan letaknya di depan, ya, di bagian tengah. Pasien diatur dalam posisi telentang, kepala hiperekstensi, letakkan bantal di bawah pundak, ya. Dengan posisi tersebut maka kelenjar tiroid akan tampak lebih jelas. Jadi posisinya seperti ini, di samping kirian adalah bednya, meskipun tidak
setengah duduk gini ya enggak, artinya pasien telentang biasa, ganjal punggung supaya terekspos ya. Kalau enggak terekspos nanti susah saat melepas pedikel yang atas, artinya melepas atau memotong tiroid superior atau fasa tiroid superior akan susah karena itu agak ngerong istilahnya, agak tersembunyi di atas ya. Berikutnya adalah insisi kulit ya. Pertama kita buat marker, entah dengan methyl blue atau dengan tinta, pensil tinta, ya atau dengan benang CD20 saja. Ditekankan di kulit, ya jarak 2 cm atau 2 jari atas fossa yuguler, mendatar horizontal kanan kiri. Ini ilustrasinya, yang sebelah kiri ini titik-titik ini tempat insisi yang kita rencanakan. Tapi kalau pada wanita bisa dipaskan pada pelipatan kulit yang ada sehingga nanti sikatriknya bisa tersembunyi ya. Tapi kalau pada laki yang pelipatan kulitnya nggak terlalu nampak, bisa kita siasati dengan membuat marker seperti ini ya. Berikutnya adalah insisi kulit ya. Ini dibuat 10 cm tergantung besar kecilnya nodul ya. Ini namanya Kocher incision. Ini ada garis merah, garis 1, 2, 3. Ini 1 ini standar. Ya, insisi kulit sampai ke plastisma. Manakala tiroidnya besar bisa ke bawah. Ya. Di arah midline sampai ke manubrium sternum. Atau kita pelebar ke arah garis 3 yang melintasi sternocleidomastoid. Atau yang gambar B ini bisa kita teruskan ke tepi anterior dari musculus sternocleidomastoid. Ini manakala kita ingin melakukan neck disseksi. Tadi depan saya nyampaikan kalau hasil dari friskop nodul polinya positif dilakukan neck disseksi level 234. 234 otomatis sepanjang musculus sternocleido ya. Maka dari itu insisi ini tergantung kebutuhan. Kalau kita hanya nodul tiroidnya saja ya insisi 1. Kalau retrosternal mungkin insisi tambah 2. Kalau mau lebih besar lagi insisi tambah 3. Kalau neck disseksi insisi keempat yang kita tambahi. Ya. Berikutnya adalah memperdalam muskutis dan subkutis. Ya. Kulit tadi kita preparer ya ke atas ya sampai sebelumnya ada kita preparer ke atas ya dengan motong subkutis di garis tengah ya, ini ilustrasinya dengan bantuan asisten ya dengan 2H ya untuk meretraksi dari luka kulitnya ya. Kita tarik ke atas, kemudian pada level fasciculus superficial dibuka dengan sampai ke prominensia cartilagoid ke bawah sampai fossa yuguler supaya di kantong masuk nanti kalau pas motong yang ke atas ini memang harus lebih luas supaya kita memotong pedikel superior atau tiroid atau fasa tiroid superior itu gampang. Kalau enggak nanti akan susah ya. Yang ke bawah biasanya tidak terlalu ya. Kalau retrosternal memang ya, tapi pada posisi tiroid yang normal biasa ke bawah itu tidak terlalu ya. Kemudian flap ditegel, dijahit ya, keduk di sekitarnya ya, ini ada yang buka ya dengan benang 20. Kemudian tahap selanjutnya adalah ini membuka strap muscle di garis tengah. Jadi di tengah itu ada linea mediana ya, tempat penggabungan strap muscle kanan kiri, kita buka pada jaringan putihnya supaya tidak memotong otot. Kalau pas begini darahnya sedikit, tapi begitu kita memotong atau mematahkan salah satu urat otot pretracheal biasanya akan timbul titik. Dan ini mudah saja melepasnya ya. Dengan gunting kita buka ke atas ke bawah sampai darah yang kita inginkan ya. Berikutnya adalah setelah itu terbuka semua dengan fasianya, maka tiroid akan nampak. Ya ini kan yang kadang-kadang sedikit menjebak kita, fasia yang profundus atau fasia visceralis biasanya ada tipis berlapis-lapis. Ya, tandanya kalau kita betul-betul nyampe ke tiroid adalah
nampak di permukaan tiroid ini vena-vena ya, plexus venosus atau vena di permukaan tiroid itu akan nampak dan mudah berdarah. Ya kalau vena biasanya enggak usah dicas, nanti kalau ini berdarah kemudian kita kauter nanti terus akan meluas. Mending kita tekan saja karena vena ya, kalau arteri memang kita ikat ya. Kadang-kadang diperlukan pemotongan otot peritracheal ya, dan harus dijahit kembali pada orang yang gemuk ya, boleh saja tapi harus ditandai. Kalau enggak biasanya akan menimbulkan bleeding pasca operasi ya. Supaya expose tiroidnya gampang dan melepasnya juga gampang. Tiroidnya setelah tiroid nampak kita meluksir secara gentle. Luksirnya itu dengan jari telunjuk ya, kita masukkan ke arah lateral profundus ya, kemudian kita putar ya, mengitari tiroid dari luar, kita luksir ke medial ke arah trachea. Dengan catatan itu fasianya betul-betul sudah habis, tinggal fascia paling tipis yang nempel di permukaan tiroid. Kalau enggak nanti susah. Bahkan kalau fasianya itu masih tebal, bisa-bisa nervus laryngeus ya, kanan kiri bisa ikut tertarik, dan itu salah satu yang sering terjadi kalau fascia coli profundus atau fascia yang meliputi tiroid kita tidak ekspos secara maksimal, akhirnya nervus rekuren kanan kiri ikut ketarik dan itu menambah risiko untuk trauma pada nervus laryngeus ya, atau nervus rekuren. Gunakan secara tumpul kalau manipulasi waktu luksir tiroid ya, jangan sekali-kali menggunting di daerah situ apalagi secara blind atau tidak melihat langsung. Kemudian kalau sudah terluksir lepas, kita mengidentifikasi pedicle superior. Isinya adalah arteria superior dengan venanya, juga ada nervus percabangan eksternal atau internal nervus laryngeus superior. Ini di gambar ini biru ini adalah vena ya, vena tiroidea media ya. Kemudian yang merah ini adalah arteri tiroid superior ya, yang kuning ini adalah cabang eksternal dari nervus laryngeus superior. Ya, ini biasanya akan mengganggu inervasi, khususnya yang sensasi bukan motorik ya, mukosa laring ya. Ini di sebelah kanan sudah sangat jelas teridentifikasi, ada superior thyroid artery, ada ini tiroidnya ya, kemudian ada cabang-cabang eksternal ataupun internal. Kalau internal, cabang eksternal dari nervus laryngeus superior ya. Ini harus kita identifikasi. Setelah itu baru kita lakukan, kalau total tiroidektomi otomatis kita harus memotong, meligasi arteri-arteri yang mengvaskulasi tiroid ya. Kemudian pemotongan ini harus hati-hati ya, harus tahu betul percabangan itu supaya percabangan tidak ikut terpotong ya. Kemudian kutub tiroid kita bebaskan sampai mengidentifikasi kompartemen penting tadi. Baru kita lakukan ligasi. Kita potong, kita lakukan ligasi. Kita klaim 2 tempat, kita potong dan dilakukan ligasi. Dan kalau mungkin saya yang pernah mendapat pelatihan basic surgical skill, ligasi arteri tiroid superior dengan metode transfiksi ya. Transfiksi itu harus menyatakan jaringan ikat sekitarnya ya, supaya tidak lepas. Kalau arterinya murni saja nanti akan, karena tekanannya tinggi ya, percabangan dari arteri karotis eksternal nanti kalau lepas pendarahan cukup banyak. Kita punya pengalaman tidak enak ya, pasca tiroidektomi ternyata ikatan kita lepas. Ternyata yang kita ikat hanya arterinya saja. Kita tidak menyatakan jaringan ikat sekitarnya. Itu yang pengalaman yang memberi kita pembelajaran yang sangat bermanfaat ya. Berikutnya adalah yang pul bawah ya. Pul bawah dan nervus rekuren kanan kiri biasanya berjalan di sulcus tracheoesophagus ya.
sekaligus ini ada paratiroid ya, nampak ada paratiroid, ini ada nervus recurrens-nya ya. Kemudian ada paratiroid superior dan inferior ya. Kemudian yang merah ini adalah ada nervus ya. Sorry, yang merah adalah paratiroid superior ya. Kemudian yang kuning ini adalah recurrent, nervus recurrent, yang biru ini adalah esophagus ya. Kemudian baru kita setelah mengidentifikasi baru kita potong, kita ikat, kita potong. Ya. Diklaim, dipotong dan diligasi. Ya. Ligasinya biar pakai sida ya. Dari bedah dasar minimal ligasi itu adalah 3 ikatan, 3 simpul minimal ya. Dengan benang multifilament ya. Kemudian melepaskan tiroid dari vascular bed-nya atau dari pelekatannya dari trachea, ya, tiroid itu melekat dengan perantaraan ligamentum Berry. Ya. Pembuluh darah kecil di atas trachea biasa kita berhenti dengan koter. Ya. Sebentar, ini yang ligamentum Berry-nya adalah ini contohnya yang tempat pelekatan. Tapi saat memotong ini harus kita betul-betul tahu kalau kita total tiroidektomi, tiroid environment sudah kita ikat dengan aman, identifikasi syaraf sudah kita pastikan aman, baru kita lakukan pelepasan dari ligamentum Berry dari lateral ke medial. Ya, supaya aman, karena makin ke medial, makin ke arah trachea, ke arah superficial akan lebih aman. Baru ini mengikat sisa tiroid yang di daerah isthmus, ya, dari yang di depan isthmus yang di depan trachea ikut kita buang. Ya. Tinggal menyisakan tiroid yang kontralateral atau tiroid lobus tiroid yang tidak ada nodulnya. Baru kita ikat dengan cara sirkuler begini ya, diklaim ya, continuous, ikatan yang continuous itu baru kita ikat ya. Jangan mengandalkan kauterisasi, nanti akan bisa tunggu perdarahan pasca operasi juga. Secara teoretik katanya kalau tidak kita ikat nanti ada jaringan tiroid yang terbuka, hormonnya langsung masuk ke vaskuler, diabsorpsi, bisa menimbulkan hipertiroid atau tiroid crisis pasca operasi. Kita lakukan prosedur itu pada lobus yang kontralateral dan terakhir kita pastikan hemostasis, ya. Kontrol perdarahan betul sebelum menutup luka, kita kontrol. Kadang saksi tolong anestesi ikut lihat supaya memastikan apa ada perdarahan. Jadi kita irigasi dengan peset, kita keringkan, kita irigasi lagi terus, ya, paling 1 atau 2 kali sampai tidak ada perdarahan yang merembes. Ya. Baru kita jahit penempatan drain, ya. Baru kita tempatkan drain. Drain itu boleh di tengah seperti gambar yang kiri, nembus ke bawah, boleh sisi luar dari kulit, ya. Boleh, ada 2 alternatif, ya. Ada 2 opsi. Ya, jangan dipertentangkan yang poros tengah dan poros pinggir, jangan dipertentangkan. Mana sukanya gitu aja. Kalau saya lebih suka yang di bawah ini karena drainasenya gampang, ya, tidak melintang pada vena tiroid, ya, tidak melintang trachea dan lukanya akan tertutup oleh baju. Melepasnya juga enak. Tapi nanti kalau yang titik luka nanti bilangnya ya lain. Kalau saya mungkin yang operator suka itu ya enggak masalah. Yang penting enggak dipertimbangkan. Drain nomor 14 ya. Kemudian kita jahit beberapa lapis ya. Musculus step muscle itu didekatkan di garis tengah tadi dengan Vicryl 30 ya, bisa jahitan continuous biar cepat ya, bisa interrupted tapi umumnya kita pakai continuous saja karena untuk mendekatkan bukan untuk mengikat secara kuat. Baru kulit kita jahit ya, biasa kita 2-3 lapis ya. Sebelum subcuticular kita jahit lagi dengan interrupted suture Vicryl 30. Baru luarnya dijahit dengan subcuticular monocryl 40. Mau yang benang diserap atau tidak diserap terserah. Kalau yang diserap itu enak untuk operator, tidak usah ngangkat, dan juga enak untuk pasien. Cuman biasanya benangnya agak mahal. Kalau benang yang tak diserap itu ribet,
Ya, jahitnya aja ini yang harus beda. Kalau yang benang yang tidak diserap itu memulai dari luar luka, melingkar-lingkar-lingkar, keluar di luar luka, di kulit, keluar kulit maksudnya. Tapi kalau yang diserap di ketiak kulit ini, di ketiak luka, dan keluarnya Z, ya bentuk Z, dan ini tanpa ikatan. Dan nanti tidak perlu mengangkat karena dia akan terserap. Ya, beda harga, mana pilihan silahkan, mau milih yang mana, mau yang diserap atau yang diserap boleh-boleh saja. Dulu awal-awal BPJS tidak menyediakan yang monokrill yang absorbable, tapi sekarang BPJS menyiapkan. Kalau dulu ada beda, kalau pasien privat pakai jahitan yang diserap karena benangnya mahal, servisnya lebih bagus. Kalau yang BPJS karena benangnya murah, yang tersedia kita pakai ID. Tapi sekarang BPJS pun ada, jadi tidak usah dipertentangkan. Pasca operasi, menjaga posisi kepala 30 derajat, mencegah penyumbatan vena dan pembengkakan, periksa mobilitas pita suara. Biasanya saat anestesi membangunkan, tolong dok atau tolong mas, itu dilihat pelika vokalisnya, ada pergerakan benda, supaya kita tahu kalau segera itu langsung paresis ya berarti terpotong atau kena kauter. Ya, tapi kalau beberapa saat itu mungkin udem atau fibrosis, itu saja. Dan mewaspadai kalau midline sesak pasca operasi, hati-hati midline paralisis ya. Karena jejasnya itu kadang midline paralisis, kadang adduksi. Bisa abduksi atau adduksi ya. Monitor 24 jam pertama untuk perdarahan dan obstruksi jalan nafas ya. Jalur intravena dilepas kalau dia normal, drain dilepas bila produksi cairan kurang dari 50 cc per 24 jam. Kalau total tiroidektomi, cek paratiroid hormon atau kalsium 24 jam pasca operasi, ya, termasuk memberikan eutirac tentunya. Komplikasi yang harus kita waspadai adalah adanya paresis nefros recurrent, juga ada jejak pada cabang superior laryngus, cabang eksternal, hipoparatoid, ödem laring, ya pada tiroid yang besar itu bisa ödem laring. Kita pernah mengerjakan sama teman sejawat TKV, retosternal ya, prevensi kita tracheotomi sebelumnya, jangan nunggu pasca operasi ada komplikasi ya. Saat operasi, saat nutup kulit ya kita langsung tracheotomi untuk prevensi. Bleeding ini yang menakutkan karena cepat banget ya, apalagi cabang tiroid superior inferior cepat banget. Kita mungkin keluar OK, jalan pulang belum sampai setengah jam sudah dibel lagi, dok pasiennya kok drainnya kok penuh darah segar. Enggak usah mikir lama, balik lagi ke OK. Hipoparatoid, hipotiroid, ya. Infeksi luka itu jarang karena tiroid itu operasi bersih ya. Scar keloid ini makanya kita kadang harus hati-hati ya. Jahitan kita harus leka artis. Begitu sampai kulit harus pakai alat-alat yang precise, yang kecil, yang memang menjaga trauma seminimal mungkin. Granuloma jaringan atau ya, luka operasi. Saya kira demikian. Ya, ini ilustrasi terakhir. Kalau kita operasi tiroid, jahitannya bagus, kayak ibu-ibu ini, ya pasien akan tersenyum. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Dr. Muhtarom Yusuf, atas paparan yang sangat menarik dan sangat jelas sekali, mulai dari topik yang pertama tentang manajemen nodul tiroid, kemudian topik yang kedua tentang step by step operasi tiroidektomi. Baik, mohon izin dok, ini kita ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ya, saya bacakan. Yang pertama dari Rio, dari Undip. Ya, assalamualaikum. Ya, monggo. Ya. Mau langsung apa? Ya, ini saya bacakan dok. Ya. Jadi mohon izin bertanya, bila dalam satu kasus ditemukan hasil FNAP dinyatakan CA anaplastik, tiroid, namun dari laring juga didapatkan CA squamosa.
Apakah ini kasusnya berdiri sendiri atau ada kaitannya satu sama lain, dan bagaimana menentukan tumor primernya? Tidak, monggo Dok, Richard. Baik, kalau PA-nya jelas beda, itu sudah ada istilah sinkronus tumor ya. Sinkronus atau metakronus, tinggal waktunya aja yang membedakan. Kalau jelas PA-nya satunya folikuler ya, kemudian satunya squamous cell, itu dua keganasan yang berbeda. Jadi keganasan berbeda kalau terjadi pada waktu yang bersamaan, artinya kurang dari 6 bulan itu bisa disebut sinkronus tumor. Tapi kalau antara tumor pertama, tumor kedua itu ada rentang waktu lebih dari 6 bulan, itu namanya metakronus. Jadi dua keganasan yang definisi kronus metakronus itu kan tidak ada hubungan secara histopatologi, ya. Juga tidak ada hubungan secara mekanisme. Ya. Jadi ya itu terapinya sama aja. Tadi ada istilah extended tiroidectomy, ya tiroidectomy plus laringektomi. Pada CA laring pun yang stadium 3-4 yang sudah ekstra laringial, biasanya kita akan juga mengerjakan total laringektomi plus total tiroidektomi. Jadi kalau gambarannya seperti itu ya jelas suatu sinkronus. Ya. Dua keganasan yang berbeda yang terjadi pada organ yang berbeda terjadi secara bersamaan. Oke, baik Dok, terima kasih. Pertanyaan kedua Dokter, ini dari UNS kita izin bertanya, tadi disebutkan bila T3, T4, TSH kurang dari normal dapat dilakukan scintigraphy untuk melihat gambaran cord nodul. Bagaimana bila tidak tersedia pemeriksaan scintigraphy? Nah ini kalau enggak tersedia scintigraphy ya biasanya kita serahkan ke sejawat endokrinologi untuk memperbaiki kondisi tersebut. Itu saja. Karena tiroid scanning agak susah, di Sutomo pun juga jarang. Kita baru berkembang radiologi nuklir ablasi itu baru-baru ini. Tapi untuk diagnostik tiroid scanning juga jarang kita lakukan. Makanya ini sekedar pengetahuan saja. Biasanya kita lakukan yang pasca operasi untuk mendeteksi apakah ada sisa sel ganas, itu dilakukan. Kalau terpaksa biasa kita ngirim ke Bandung ya, ke Pajajaran. Ya, baik Dok, terima kasih Dok. Ya. Pertanyaan berikutnya Dok, ini pada pasien post-tiroidektomi dan didapatkan parese bilateral abduktor pelikat vokalis, tata laksana sebaiknya dipilih aritiroidektomi atau lateralisasi. Jadi begini, untuk yang midline ya, midline paralisis berarti abduksi. Abduksi ya. Jadi sebetulnya penata laksanaan kalau terjadi paresis, pertama itu waktu kejadiannya itu kapan. Itu bisa memprediksi ya. Kalau terjadi begitu kita selesai operasi langsung paresis, itu ada kemungkinan terpotong atau kena kauter. Nah, itu kita melihat penyebab. Kalau penyebabnya itu bisa sedikit memastikan, itu menyangkut follow up pasca operasi. Teoretik kita menunggu treatment untuk midline itu biasanya 6 bulan. Kita tunggu 6 bulan ya. Kemudian setelah itu apakah akan terjadi recovery? Ya, recovery karena ada peluang yang hanya kena koter itu kan kadang-kadang koter nyerempet saja. Maka dari itu saat kita melepas tiroid, kalau di tempat saya memotong tiroid yang sudah beris ligamen, itu kita pakai bipolar. Bukan kauter yang konvensional yang daya panasnya cukup tinggi. Bipolar itu panasnya kan di lokasi yang kita tempel saja. Apalagi kalau disertai dengan irigasi PZ itu panasnya tidak terlalu tinggi. Kalau parisan seperti itu bisa kita tunggu. Ya, kemudian berikutnya apa yang kita lakukan? Banyak pertimbangan ya. Saya kebetulan kalau toh terjadi paralisis biasanya operatornya ya saya, mohon maaf, bukan apa-apa. Artinya ada pilihan ya, ada pilihan pertama bisa kordektomi ya atau aritenedektomi.
Berikutnya, ini kalau waktu menunggu sudah maksimal ya. Tentu pasien harus ditraketomi dulu karena itu kan sudah sumbatan jalan nafasnya harus diatasi dulu ya. Atau stoma permanen tergantung ya. Pengalaman yang kodektomi, yang midline paralysis, kodektomi yang unilateral juga tidak cukup. Untuk napas tidak cukup ya. Nanti pasti kodektomi bilateral. Kadang-kadang saat kodektomi bilateral itu bekas kodektomi nanti akan jadi stenosis laring, itu malah repot lagi. Ada yang sampai kita pasang stent T-tube itu untuk mengganjal supaya tidak nutup lagi. Cuman ada juga pengalaman begini ya, saya juga belum pernah mendatakan, tapi kalau untuk rekonstruksi ini saya sudah pernah saya laporkan di Komnas Solo waktu itu tahun berapa ya Solo itu? 2016. 16 saya pernah melaporkan ini. Jadi yang dengan stoma permanen setelah sekian tahun ternyata yang midline paralysis itu recovery. Jadi stoma permanen itu persis laringektomi, bekas tracheotomi kita buat, lubangi, sebagian ring trachea kita buka, kemudian kulitnya kita kurangi, kemudian kulitnya kita jahit ke arah ring trachea. Ternyata sampai sekarang saya mungkin sudah mengerjakan stoma permanen belum sampai 10 memang, mungkin sekitar 5 atau 6 orang. Terutama mereka yang masih ingin bersuara, ingin berbicara. Bahkan mohon maaf ada satu pasien dosen sebuah fakultas PTN terkenal juga, sudah dok saya masih pengen ngajar. Ini saya gimana dok, saya kok kalau sesek, ternyata midline paralysis tapi tidak total. Masih ada mungkin kalau grade paralisisnya nggak sampai total sehingga masih ada celah. Cuman dia mudah capek. Kalau ngasih kuliah mudah capek, saya beri opsi udahlah Bu, kalau Ibu mau jalan nafas atau ingin bicara. Kalau ingin bicara, saya bisa bikinkan stoma permanen. Jadi dibuat stoma di depan sini, kalau dia nafas dibuka, kalau dia pengen ngomong ditutup. Kalau saya potong pasti Ibu tidak bisa. Kebetulan dosen ini wanita, posteridektomi 2 tahun yang lalu. Kalau saya potong, pasti Ibu suaranya lebih jelek dari ini. Jadi itu opsinya. Bisa kordektomi, aritenektomi dengan segala konsekuensi atau stoma permanen. Bahkan ada seorang petani Madura itu juga pengen tak bikin stoma permanen. Saya masih pengen ngomong, Pak Dokter, ya sudah tak bikinkan. Saya tidak nyamin kalau kordektomi itu suaranya jadi jelas. Dia penjual sapi dari Madura, ya sudah saya bikinkan stoma permanen. Itu aja pilihannya. Meskipun teoretik ada reinnervasi, tapi jujur teman sejawat bedah saraf itu nyangkut reinnervasi saraf itu tingkat berhasilnya juga tidak terlalu memuaskan. Kita juga tidak punya pengalaman nyambung lagi. Nyambung bisa secara anatomik, tapi fungsi tidak jamin bisa kembali lagi apa enggak. Bisa kan terpotong saat itu kemudian kita sambung. Jadi gitu, Dr. Bunu. Ya, terima kasih Dr. Butarom, ini sudah jelas sekali apa yang disampaikan tentang bagaimana penata laksanaan komplikasi tentang paralisis vokalis ya, dan penata laksanaannya. Baik dokter, ini untuk sementara untuk yang bertanya belum ada yang masuk lagi. Ya. Kalau mau ada yang secara langsung bisa raise hand, monggo saya persilahkan. Atau kalau tidak nanti saya izin nanti sesi kedua mungkin masih ada yang pertanyaan yang mungkin susulan bisa menjawab ya dok. Boleh. Nanti setelah Dokter Made. Baik. Baik, terima kasih Dr. Butarom atas presentasi dan paparannya yang sangat menarik. Dan kami nanti mohon izin untuk Dr. Butarom untuk tetap standby sesi diskusi yang kedua. Berikutnya kita akan mendengarkan paparan dari Dr. Madis Tiamika tentang tumor sinonasal
Sebelumnya saya sapa dulu Dr. Made. Dr. Made, apa kabar, Dok? Ya, selamat siang. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, baik, Dr. Made. Ini sebelum beliau menyampaikan paparannya tentang tumor sinonasal, izinkan saya membacakan tentang kurikulum vitae-nya beliau. Dr. Made Setiambika, spesialis THTKL konsultan FJS. Beliau dokter umum, lulus dokter umum pada tahun 1982 di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, kemudian melanjutkan program dokter spesialis di FKUGM pada tahun 1997 dan menempuh program studi pascasarjana S3 di Universitas Brawijaya pada tahun 2017. Saat ini beliau menjadi staf THTKL FKUNS Rumah Sakit Dr. Muardi Surakarta, sub onkologi. Baik, kepada Dr. Made, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Dr. Putu. Teman sejawat Dr. Mutarum. Oh, udah dia. Baiklah, dalam Dr. Made, saya mendengarkan. Oh, nje. Ini nanti kalau ada yang kurang ditambah ya, Mas. Oh, boleh. Saya juga pengen berguru. Enggak. Ya, tumor, Mas. Lanjut. Ya, setiap kita memahami tentang tumor, memang kita harus memahami anatomi. Ini anatomi hidung dan sinus paranasal. Saya rasa sudah umum kita ketahui. Kita lanjutkan saja. Kemudian kita ini lihat struktur anatomi tulang yang sering kita pada tumor sinonasal kita lakukan pemotongan. Ya, kalau kita lihat dari petrisnya, ini ada 3 pilar sebetulnya yang kita perhatikan di dalam melakukan tindakan tumor di sinonasal. Pertama adalah zygomatico-betris, nasomaxilla-betris, juga ada yang pterigo. Maxillary betrisnya ini yang harus kita perhatikan. Lanjut. Ya, kalau epidemiologi tumor sinonasal ini sekitar 3% dari seluruh tumor kepala leher. Kalau seluruh tumor ganas ada di tubuh itu sekitar 0,5%, jadi juga cukup banyak itu. Laki-laki lebih banyak dibandingkan wanita, 2:1. Di RSCM Jakarta, keganasan ini ditemukan sampai 15% dari seluruh tumor ganas. Jadi cukup tinggi ya ini. Lanjut, kita etiologinya secara umum belum diketahui secara pasti, tapi secara umum itu bisa dari asap rokok. Zaman dulu kita masak pakai kayu api, juga bisa dari pertambangan nikel, minyak, dan lain sebagainya. Tapi kondisi ini biasanya bisa menjadi menurun kondisinya kalau kita makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang berwarna hijau. Lanjut, kita gejala dan tanda. Tumor sinonasal itu yang organ yang paling dekat di sinonasal itu adalah mata, juga ke otak. Di sinonasal itu sendiri ya otomatis hidung dan sinus
paranasal. Gejala yang dirasakan pada hidung ya umumnya karena tumor di situ mudah berdarah ya mimisan atau menekan menjadi penyumbatan. Pada saluran napas kalau dia mengenai saraf ya menjadi merasa nyeri. Kalau mengenai mata bisa kalau sarafnya kena ya bisa diplopia, bisa gangguan penglihatan atau nyerocos air matanya, epipora ya. Kemudian bisa ke intrakranial menyebabkan kelainan saraf dan bermacam-macam sindrom biasanya yang ada di intrakranial. Yang paling banyak adalah pada fossa cranialis anterior ya, yang paling banyak. Tanda-tandanya agak khas sindrom lupus frontalis. Lanjut. Diagnosis umum kita lakukan sudah biasa ya dari urut dari anamnesis, fisik, penunjang, dan penegakan diagnosis pastinya adalah histopatologi. Ya bagaimana menganamnesa dan fisik tergantung kondisi tumornya. Kondisi tumornya di mana itu tumor itu lokalnya. Jadi gejala dan keluhannya sesuai dengan lokasinya. Oke, ini klasifikasi dari tumor sinonasal. Ini menggunakan AJCC 2017 yang ke-8 ya, edisi 8 ya. Ini kalau mau cari yang AJCC 2017 yang edisi 8 kita akan lihat nasal dan sinus ya, sinus maxillaris dan kapomnasi plus ethmoid itu ada di situ. Cuman nanti kalau ada kulit lain lagi, kulit itu nanti bisa dilihat di AJCC yang sama karena di situ dibagi menjadi melanoma dan non melanoma. Kalau di kulit ya. Terus nanti yang non melanoma itu ada basalioma dan SCC, squamous cell carcinoma. Itu nanti bisa dilihat di AJCC 2017 edisi 8. Ini klasifikasinya ini bisa dilihat di itu deh di klasifikasi AJCC tadi ya. Kemudian ini gambaran tentang tumor T1 misalnya. T1 tergantung. Kalau T1 itu tumor hanya pada mukosa. Pada mukosa belum merusak tulangnya. Sehingga belum terjadi nekrosis. Bisa di mana tempatnya? Bisa di sinus maxilla, di ethmoid, terserah di mana saja. Kemudian untuk yang T2, itu mukosa dan sudah merusak nekrosis, tulangnya sudah nekrosis. Coba ya, ini kita lihat. Kemudian yang T3 itu sudah lebih menekan, lebih menempati ruangan yang agak luas. Terus lanjut, yang T4 sudah bisa nyebrang sinus ke hidung, bahkan bisa menembus ke luar ya. Keluar palatum artinya bisa ke intrakranial. Bisa juga ke mata. Gitu. Ya, ini yang 4B ini ya, sudah sampai ke intrakranial ya.
Oke, lanjut. Diagnosis banding. Ini sih bukan diagnosis banding ya. Gambaran histopatologi yang sering terjadi pada tumor sinonasal itu adalah SCC, squamous cell carcinoma, kemudian adenokarsinoma, adenoid cystic carcinoma, olfactory, maligna mucosa melanoma, karsinoma undifferentiated. Jadi di sinonasal undifferentiated juga bisa terjadi, squamous juga bisa terjadi, dan tumor-tumor yang lain, adenoid cystic carcinoma bisa terjadi. Tetapi kalau pada karsinoma nasofaring, adenoid cystic ini bukan dikelompokkan ke karsinoma nasofaring. Ini adalah di luar, karena tidak di radioterapi, ini operatif. Lanjut. Penata laksanaan umumnya adalah pembedahan. Jadi kalau stadium berapapun, kalau ada celah untuk kita lakukan operasi, kita lakukan operasi. Kemudian yang kedua adalah dipertimbangkan radioterapi, ketiga kemoterapi. Di sini ada kontraindikasi pembedahan di mana sudah metastasisnya jauh dan ke intrakranial, sinus cavernosus misalnya, dan kedua mata. Nah, ini untuk perlu dipertimbangkan kalau sudah ke intrakranial, kenanya dua mata, metastasisnya jauh. Nah, untuk operasi mungkin bisa dipertimbangkan, walaupun mungkin operasinya debulking, tapi tidak terapi lain seperti radioterapi dan kemoterapi akan menjadi pertimbangan yang utama juga. Lanjut. Penata laksanaan operatif misalnya pada T1, T2. Jadi di sini pada T1, T2 itu reseksi ya, lakukan reseksi. Kalau yang adenoid cystic ini memang sangat resisten. Setelah reseksi kalau ada residip atau kita tidak bisa kita membersihkan, pertimbangan untuk radioterapi dan kemo ini memang sangat sulit ya, resisten soalnya dia, sangat resisten. Tapi kalau untuk yang lain patologinya, gambaran histopatologinya dari adenoid cystic mungkin bisa lebih mudah ya. Kalau toh ada residifnya atau tumbuh lagi atau tersisa, ya kita bisa melakukan operasi lagi semasih kita bisa melakukannya di tempat itu. Untuk T1, T2, yang T3, T4, ini memang ada komplit reseksi. Bahkan kalau yang ada nodul kelenjar limfonya sudah teraba, memang dipertimbangkan untuk neck dissection. Ya, ini mungkin bisa pertimbangan yang kelenjar limfonya mungkin membesar. Tapi jarang, umumnya jarang. Tapi kalau sampai membesar, mungkin ada hal lain yang perlu kita pertimbangkan. Yang lain-lainnya ini keterangan dari NCCN, barangkali bisa dilihat nanti di NCCN yang terbaru 2001 ya, itu bisa ada ini, bisa dilihat. Ini lanjut saja sampai ya, terus ya. Pilihan tindakan operatif bisa maksilektomi medialis, pendekatannya adalah rhinotomi lateral. Bisa maksilektomi parsial, kemudian bisa reseksi maksila termasuk dasar orbita dengan mempertahankan bola mata. Ada juga yang reseksi radikal maksila dengan eksentrasi orbita
dan sebagian ethmoid. Ya, ini pertimbangan operasi nanti bisa dipertimbangkan, operasinya sinonasal bisa dipertimbangkan. Ya, ini kita bisa lihat letak tumor gunakan garis line Ongren line. Jadi dari angulus sampai ke labella itu ya. Nah, itu nanti ada yang suprastruktur dan infrastruktur. Sebetulnya ini hanya untuk melihat pendekatannya. Kalau yang infrastruktur itu lebih mudah sehingga prognosanya lebih baik. Kalau yang suprastruktur itu sudah melibatkan jaringan yang kondisi yang sangat kompleks ya, itu jadi prognosenya lebih jelek. Sedangkan yang Lederman ini umumnya digunakan untuk fraktur atau maksilofasial, suprastruktur dan infrastruktur, mesostruktur. Tapi untuk batasan tadi ada Beatrice-nya, nah itu ada Beatrice jigo maksiler, ada nasomaksiler, ada pederigo maksiler. Nah ini bisa dipertimbangkan kira-kira tumornya sampai mana. Ya, maksilektomi. Yang pertama maksilektomi yang terbatas, yaitu tumornya di mana saja letaknya. Kalau itu hanya kecil ada di situ ya langsung di tempat itu kita ambil. Sehingga ya defeknya ya sesuai dengan letaknya. Kemudian kalau tumornya di nasal dan sinus bagian medial ya maksilektomi medialis ya. Ini kita bisa lihat maksilektomi medialis. Lanjut. Berikutnya bisa maksilektomi parsial. Nah, ini bagian-bagian yang bisa kita ambil, bisa infrastruktur atau suprastruktur terserah. Ini sifatnya parsial. Terus lanjut maksilektomi total. Nah, ini bisa sebagian atau kadang-kadang bisa muka kena semua ya, muka kena semua kiri kanan. Ini tumor sekarang ini bisa di dua sisi. Kadang-kadang sampai sudah ke otak, sampai ke pembuluh darah yang sangat riskan. Pendekatannya bisa dengan rhinotomi lateral, Weber-Ferguson, subsiliar bisa, suprasiliar bisa. Kemudian bisa juga kalau yang di depan midfacial degloving. Ya, midfacial degloving kalau yang di depan. Tapi kalau umum ya seperti ini, rhinotomi lateral. Lanjut, komplikasi operasi obstruksi jalan nafas. Ya, itu ada juga kasus-kasus tumor yang dipertimbangkan untuk dilakukan tracheostomi. Komplikasi tentang kelainan fungsi. Fungsi bibir misalnya, atau fungsi pengunyah. Nah, itu bisa terganggu. Kadang tumornya di situ. Kemudian fungsi menelan bisa juga terganggu karena tumornya di daerah palatum misalnya. Palatumnya kena tumor, nah jadi menelannya juga terganggu. Bisa ke mata, komplikasi ke mata, komplikasi berupa luka operasi, mudah infeksi karena defek terbuka, rekonstruksinya kadang-kadang nggak berhasil, gelap kulitnya kadang nggak berhasil. Komplikasi dasar tengkorak, ini ada juga sih bocor kadang-kadang.
yang sering banyak infeksi, meningitis dan lain sebagainya. Ya, banyak komplikasi yang ditimbulkan, dan kita umumnya operasi sinonasal tidak bisa merekonstruksi dengan baik, paling dengan obturator atau menutup dengan kulit di sekitarnya, seliding kulitnya yang ada di situ. Ya, memang risiko dan kekurangan dari operasi sinonasal ini ya defek yang ditinggalkan. Ini memang dengan komplikasi yang luar biasa. Karena itu mungkin sebelum operasi, komplikasi ini harus disampaikan kepada pasiennya, jangan sampai nuntut ya. Karena kita nggak bisa memperbaiki atau membuat tulang yang seperti semula atau menutup seperti semula, nggak bisa, susah itu. Ya, defek maksila bisa kita lihat di mana-mana, bisa di gingiva atau sudah sampai maksila, memang ke mata, bisa sinus sama mata, bisa palatum. Nah, defek inilah yang nanti perlu disampaikan ke pasien karena ini akan menjadi gangguan fungsi dan kosmetik. Nah, ini yang paling beban bagi kita. Operasi mungkin kita bisa, setelah itu ya jadi pusing juga bagaimana merekonstruksi sinonasal ini ya. Ini sangat-sangat berat nih. Ya. Ya, perawatan pasca operasi tetap pasti nginap ya. Posisi tidur, kepala ditinggikan, tetap ada antibiotik sesuai dengan kultur, perawatan luka. Kalau sudah bagus kita pulangkan, rawat jalan kita kontrol ya. Bagaimana hasil operasi kita evaluasi apa yang bisa kita lakukan selanjutnya. Prognosis ya jelek ya, prognosis sinonasal itu jelek dengan banyak faktor yang mempengaruhi. Tergantung letak tumor, jenis tumor, status imunologinya, follow up-nya dia bagaimana, kontrolnya, menjaga dirinya dan lain sebagainya. Ya, saya rasa itu ya yang perlu kita sampaikan ya untuk tumor sinonasal. Untuk pengembangannya kita bisa dilihat di modul karena modulnya sudah diperbaiki ya. Saya rasa itu Pak Putu. Oke, baik Dok. Terima kasih Dr. Made atas paparannya yang jelas sekali tentang bagaimana pelaksanaan tentang tumor sinonasal mulai dari bagaimana tumor itu muncul, kemudian penegakan diagnosis sampai penata-laksanaan serta komplikasinya. Baik, Dr. Made, ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk di chat. Ini sepertinya dari dokter umum ya, koas maaf ini. Ya, silakan. Mohon izin bertanya dokter, apakah ada tanda-tanda atau red flag yang harus diketahui dan diperhatikan pada pasien dengan tumor sinonasal terlebih bagi dokter umum di vaskes primer dan bagaimana perawatan awal yang baik dan benar dokter dari tumor sinonasal. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Putu. Ini pertanyaannya, apakah ada tanda-tanda atau red flag yang harus diketahui dan diperhatikan pada pasien dengan tumor sinonasal. Jadi gambaran klinisnya ya, maksudnya ya. Tumor sinonasal ini memang klinisnya tidak menonjol. Kadang-kadang dia
tumornya sudah stadiumnya lanjut, baru dirasakan. Jadi kalau tanda-tanda tumornya tadi sesuai gejala yang saya sampaikan tadi, tergantung di mana letak tumornya. Kalau dia di hidung ya obstruksi, bisa mimisan, gangguan nafas. Kalau di daerah belakang sudah mengenai palatum sampai ke belakang ya gangguan menelan, sengau dan lain sebagainya. Kalau ke mata bisa juga. Itu kalau sudah lanjut ya bisa ke mata, ke saraf, palatum bisa jebol. Itu kalau stadium awal memang sangat sulit karena gambaran klinis dari tumor sinonasal kadang mirip dengan rinitis juga, nasofaring juga, macam-macam ini. Tapi umumnya yang umum kita sering temukan, misalnya gigi palsunya tahu-tahu lepas, gusinya kadang bengkak, tahu-tahu giginya goyah, gitu. Nah itu salah satu gambaran klinis ya, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita konsulkan ke dokter ya. Mungkin itu ya. Barangkali Pak Mutarum. Oke, Dok. Ya, Ada masukan dari tambahan dari Dr. Mutarum. Jadi untuk adik-adik yang di vaskes primer tentu biasanya sinonasal kalau tumbuhnya kan sinus nasal kan hidung ya, yang bisa kita deteksi manakala tumbuhnya itu dari abominasi gejala awalnya pasti buntu hidung yang unilateral, pilek campur darah itu paling dini, dan buntunya itu progresif, makin lama makin memberat. Ya, enggak ada buntunya itu kadang buntu kadang enggak, jadi makin lama makin tambah berat, apalagi kalau tumbuhnya ke arah sinus ya pipi bengkak, ya, tumbuhnya kalau ke arah posterior tentu membuntu dan bindeng, itu saja. Apalagi kalau saya infiltrasi ke arah mata, ya matanya menonjol. Itu menambahkan yang disampaikan Dr. Made tadi. Itu tambahnya Dr. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Dr. Mutarum atas tambahannya. Kita menginjak ke pertanyaan yang kedua. Ini apa saja komplikasi yang dapat terjadi setelah dilakukan tindakan maksilektomi total dan bagaimana tata laksananya? Ya, terima kasih Pak. Ini memang problem yang besar yang kita hadapi pada tumor sinonasal yang tumornya sudah meluas kemana-mana dan tindakan operasinya sudah maksilektomi total. Nah ini tergantung kulit yang menutupi ini. Kulit yang menutupi. Kalau kulitnya itu dia tidak terganggu, tumornya berada di dalam, kulit masih aman, ya mungkin kulit itu bisa digunakan untuk menutupi defek. Bisa untuk menutupi defek karena kalau bolong itu akan mudah infeksi dia. Mudah infeksi, perawatannya susah, kemudian kosmetiknya jelek, fungsinya jelek. Itu yang paling banyak kalau terbuka ya infeksi dan kering. Jadi komplikasi yang paling banyak itu ya umumnya komplikasi kosmetik dan komplikasi fungsi. Bisa karena infeksi atau karena penutupan dari kulitnya tidak sempurna. Nah, karena itu motivasi kepada pasien memang harus benar-benar dilakukan supaya dia siap-siap untuk menata dirinya juga.
supaya tidak mudah kena infeksi dan menjaga kesehatan imunnya sendiri juga. Saya rasa itu yang ini komplikasi yang paling banyak itu kita ya itu defek itu yang mudah infeksi itu. Yang paling banyak itu. Ya mungkin itu Pak Putu. Ya, terima kasih Dr. Made. Ini pertanyaan berikutnya, Dokter. Ya, pada pasien tumor sinonasal trombosikektomi pada tindakan mastektomi tipe manakah yang membutuhkan trakeostomi dari pemasangan obturator? Ya, terima kasih Pak. Jadi pemasangan obturator itu tumor-tumor yang palatumnya diambil, jadi dia bolong kan bawahnya itu. Nah itu dipertimbangkan menggunakan obturator. Biasanya kalau sudah kita yakin bagus kondisinya, nah itu kita harus pasang obturator. Kemudian yang dilakukan tracheostomi apabila tumor yang bagian belakang dari sinonasal yang menutup rongga mulut itu banyak. Jadi palatum mulutnya sampai tertekan, bulging menekan ke sampai ke orofaring itu paling banyak. Nah itu kalau saat kita operasi kita upayakan tracheostomi dulu sampai nanti kondisi betul-betul bagus dipertimbangkan untuk menutup tracheostominya. Itu yang paling banyak itu. Tapi ada juga yang kemarin itu saraf ya, sarafnya juga tidak jalan. Nah itu, ya itu memang dipertimbangkan tracheostomi juga itu. Ada yang sampai mengenai saraf kranial, refleksnya tidak jalan. Nah itu seperti steroidektomi itu dia gitu, tracheostomi mungkin penyelesaiannya itu. Ya, saya rasa itu. Ya, terima kasih Dokter. Mungkin Dokter Mutarom ada yang mau ditambahkan, Dok? Cukup dari Dr. Made. Satu lagi Dokter Made, ini ada pertanyaan. Apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan prognosis pada pasien tumor sinonasal? Iya. Untuk prognosis ini kan tergantung diagnosis dini. Kalau diagnosisnya kita bisa tegak pada saat stadiumnya makin awal, kemungkinan prognosisnya lebih bagus. Kemudian letak tumornya juga. Kalau letak tumornya dia di suprastruktur, itu prognosisnya lebih jelek. Kalau infrastruktur atau medialis itu prognosisnya mungkin lebih baik. Tergantung PA-nya juga. Kadang-kadang dia bisa PA-nya adenokistik. Nah ini habis operasi, residipnya tinggi, resisten radioterapi, kemoterapi tidak membuat hasil yang lebih baik, malah justru memperberat kondisi pasien ini. Nah ini yang banyak kayak gini. Ya, kita upayakan bagaimana stadium dini kita bisa temukan. Kalau sudah stadiumnya lanjut, apalagi T-nya sudah T4 A to B. Nah, ini memang sudah berat ya. Mungkin itu. Pak Mudarum, ada tambahan? Cukup, bagus sudah sesuai. Terima kasih. Terima kasih Dr. Made. Monggo, mungkin masih ada lagi pertanyaan, mumpung Dr. Made dan Dr. Mutarom bergabung dengan kita di sini. Mungkin ada pertanyaan yang tadi mungkin ada yang ketinggalan tentang
manajemen nodul tiroid atau tiroidektomi, kami persilakan. Pak Muhtarum, Ya, kita di kode UNPO yang tiroid apa namanya 4 ya, level 4 itu yang nodul ya, ya, operasi yang lobektomi. nodul lobektomi berarti ya. Ya, ini saya lagi megang karena juga kemarin revisi modul yang saya kejatah revisi modul juga saya sesuaikan. Ya, lobektomi ya. Ya. Yang CA nggak bisa, yang CA kan kita sudah nggak melakukan tindakan. Jadi untuk yang residen yang seruma nodusa itu ya. Ya, yang keluar nodul, yang Cina. Yang Cina ya. Ya. Oke, barangkali sudah paham ya residennya ya. Baik. Terakhir mungkin dari Dr. Muhtarom ada yang mau disampaikan kepada teman dari PDS maupun dokter muda terkait dengan manajemen nodul tiroid ini, Dok. Saya kira cukup itu. Sebenarnya ngarang buku ya nanti akan kalau usah tercetak bisa berbagi, nanti akan saya kirim ya. Baik, Dok. Kita tunggu, Dok, bukunya, Dok. Dr. Made, mau Dok, ada yang mau disampaikan, Dok? Bagaimana? Ya, saya rasa cukup lah. Ya. Baik, terima kasih Dr. Made, Dr. Muhtarom atas paparan yang sangat jelas, menarik. Dr. Muhtarom telah menjelaskan bagaimana manajemen nodul tiroid dan step by step tindakan operasi tiroidektomi. Kemudian Dr. Made juga menjelaskan bagaimana penata laksanaan tumor sinonasal secara komprehensif. Semoga pada kuliah pakar ini kita dapat mendapatkan pengetahuan dan bawa manfaat bagi teman, terutama bagi PPDS, baik terutama di PPDS THT FK UNS ataupun koas dokter muda di THT pas yang untuk stase THT. Dan untuk semua audiens yang pada siang hari ini bergabung. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan memoderatori pada kuliah pakar ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Mbak Jarah. Terima kasih Dr. Putu yang telah memandu diskusi dan materi pada acara hari ini ya. Telah kita dengarkan pemaparan dari guru-guru kita, Dr. Muhtarom Yusuf, spesialis THT-KL konsultan FCS, serta Dr. Made Setiamika, spesialis THT-KL konsultan FICS. Sangat menarik sekali materinya dan pemaparannya sangat lengkap. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri acara ini, kita akan melangsungkan foto bersama. Dimohon kepada para peserta, kepada Dr. Muhtarom Yusuf dan Dr. Made, mohon diaktifkan. Ya, sudah. Mungkin bisa dibantu oleh panitia. Kita akan mengambil foto 3 kali. Ya, baik. Saya hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang terakhir, 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih. Saya rasa cukup sekian acara pada hari ini. Kami tutup acara kuliah pakar pada hari ini. Saya dan segenap panitia yang bertugas mohon undur diri. Semoga kita dapat berjumpa kembali di acara kuliah pakar di lain waktu. Jangan lupa tetap semangat untuk mencari ilmu dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Dokter. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter Hadi. Ya, sehat-sehat selalu. Amin. Amin. Sehat Pak Muhtarom. Solo
makan Oh. tengkleng. Ya. Monggo Dok. Cuma 2 jam aja Dok, nggak sampai Dok. Iya, iya. Ya, nanti belum berani masih. Ya. Ya Dok, Pak Terun, Dok. Yo, Pak Bunda. Lift ya. Iya, Pak Terun. Semuanya. Iya. Atur suwun. Iya, Iya, iya. Pak. Udah. Oke.